Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Bismillah ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillah ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para habaib, para masyayikh, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Darso selaku Ketua RW Keraton Harmoni. Kemudian yang kami muliakan juga para pengurus dari Dewan Takmir Masjid Nur Ukhuwah, khususnya Ketua Takmir kita Bapak Otong, dan juga para pengurus yang lain, para pengurus RW, RT, dan juga para warga sekalian, Bapak, Ibu, adik-adik yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa kami sebut namanya satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada para Anda sekalian, khususnya yang hadir di tempat yang penuh berkah ini maupun pemirsa sekalian, baik yang ada di TikTok maupun YouTube yang sudah dikelola oleh Mas Dede Faisal. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat sehat walafiat, karena sehat walafiat ini suatu hal yang sangat mahal. Bayangkan kalau kita sakit, berapa yang akan kita keluarkan biayanya agar kita sembuh. Alhamdulillah, malam ini dengan sehat walafiat ini kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sehat yang sudah diberikan kepada kita gunakan untuk hadir di majelis, hadir di masjid dalam rangka halal bihalal yang alhamdulillah rutin dilaksanakan 1 tahun sekali, gabungan dari takbir masjid dan juga RW. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi contoh terbaik dalam kehidupan kita, Nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang mendapatkan posisi tertinggi di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Bahkan keberadaan alam semesta ini maupun kelahiran maupun terciptanya Nabi Adam hingga terlahirnya kita semua itu karena berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita semua dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad yang sudah dipuji oleh Allah dengan ucapan dalam firman-Nya, kuntum khaira ummah. Kalian, kata Allah, adalah paling terbaik umat yang pernah diciptakan alam semesta ini. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur dijadikan bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas Nabi Muhammad itu merupakan pembuka kunci
walaupun kita terlahir ya di akhir dari masa kehidupan manusia, karena setelah ini tidak ada kehidupan lagi, akan menjelang kiamat. Namun walaupun kita terlahir di akhir masa, namun ketahuilah bahwa kita pertama kali yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya akan disusul oleh para nabi dan kaum-kaumnya. Alhamdulillah. Ini adalah rasa syukur yang harus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat itu. Para hadirin, para bapak ibu sekalian, adik-adik juga yang bagi Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya halal bihalal ini bukan hanya sekarang ya. Jadi halal bihalal seperti yang pernah saya baca di media online NU itu menyampaikan halal bihalal ini sudah ada pada abad 15. Jadi sejak tahun 1500 tahunan di media itu menyampaikan halal bihalal ini sudah dilaksanakan di Indonesia. Sekarang pertanyaannya, siapakah yang melaksanakan halal bihalal sehingga tradisi itu turun menurun hingga kepada kita, dan insya Allah terus akan dilanjutkan oleh anak cucu kita insya Allah. Ternyata pada abad ke-15 itulah Sunan Wali Songo, yaitu dia mengadakan agenda tahunan. Dia mengajak namanya kapitayan namanya ya. Dalam apa itu dharma apa namanya itu, dalam keterangan itu. Jadi para wali songo mengumpulkan seluruh warga untuk saling halal bihalal, saling bermaaf-maafan, khususnya dilaksanakan setelah Ramadan. Jadi hal seperti sekarang ini bukan baru ya Bapak Ibu, sudah lama. Tapi alhamdulillah tradisi itu baik dan kita masih bisa melestarikannya. Kemudian yang kedua, terjadi juga pada abad ke-18. Abad ke-18 juga sama, yaitu terjadi pada Raja Mangkunegara. Jadi Raja Mangkunegara ini beliau memanggil para prajuritnya, kemudian berkumpul dalam satu tempat di kerajaannya, kemudian mereka semua salam-salaman ya, saling bermaaf-maafan dalam satu tempat. Nah, kemudian tradisi itu juga terus mengalir hingga sekarang. Tapi yang paling penting, yang paling kita kenal, yang terkenal pada perayaan halal bihalal terjadi pada masa Presiden Soekarno. Pada tahun 1948 ya, awal kemerdekaan, maka Presiden Soekarno melihat beberapa elit politik. Para elit politik ini kan biasa saling menjelek-jelekan satu sama lain, saling bermusuhan satu sama lain karena mereka berbeda pendapat dan lain sebagainya. Maka di tengah kegelisahan inilah kemudian Presiden Soekarno minta pendapat kepada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, ya pendiri NU, di antara pendiri NU. Kemudian beliau menyampaikan, wahai Kiai, gimana caranya ini? Karena satu sama lain para elit politik saling bermusuhan. Dikhawatirkan, kata Presiden Soekarno, nanti Indonesia ini pecah, nanti tidak bersatu dan berbahaya bagi Indonesia. Kemudian Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menyarankan, wahai Presiden, kita nanti undang seluruh elit politik dan kita undang semuanya ke istana dan kita melaksanakan halal bihalal. Dan alhamdulillah setelah mendapatkan pesan atau usulan dari beliau, terlaksana kemudian agenda halal bihalal, sehingga dari situlah alhamdulillah satu sama lain para elit politik alhamdulillah kemudian hilang perasaan benci dan dengki satu sama lain. Maka kegiatan seperti ini patut, karena ini baik, tentu kita wajib melestarikannya insyaallah. Kemudian para hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, halal juga ini maknanya apa kok halal?
halal bihalal katanya ya. Karena halal ini awalnya bermakna hallah. Hallah itu artinya melepaskan, halla yahullu. Jadi kita punya ikatan, lepaskan. Jadi kita punya benang yang terurai, kita jadikan satu kembali. Makanya hallah, melepaskan ikatan yang membelenggu. Sebagaimana juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa mengatakan wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lepaskan belenggu yang yang menyekik ya, yang membelenggu lisan saya sehingga saya ini bisa mengucapkan kata-kata dengan baik. Karena Nabi Musa terkenal dengan lisannya yang tidak bisa lancar berbicara. Sebab waktu kecil Nabi Musa makan api waktu mencabut narik jenggotnya Fir'aun sehingga Fir'aun marah dan panjang ceritanya. Maka disitulah kemudian dites, ada api, Nabi Musa berjalan, masa kecilnya masih merangkak, kemudian api itu dimakan. Sehingga Nabi Musa mempunyai atau ketika berbicara lisannya tidak lancar. Maka Nabi Musa mengatakan wahlul, ya Allah lepaskan belenggu yang yang mengikat ya, sehingga beliau berbicara tidak lancar. Maka inilah yang kita pahami dengan namanya halal bihalal. Wahlul, ikatan, lepaskan. Maka selama 1 tahun penuh dari Fitri kemarin hingga kepada Syawal sekarang ya, tentu kita ini adalah manusia sosial, manusia yang harus beradaptasi karena kita ini hidup dalam satu lingkungan, bukan hidup individu perorangan, tapi kita ada tetangga, ada kerabat, ada famili, ada warga secara umum. Maka karena kehidupan ini bersama, pasti namanya manusia mahalul khata' wa nisyan. Jadi manusia adalah tempat salah dan dosa, pasti akan keluar kata-kata yang terkadang akan menyakitkan. Walaupun kita ini terkadang tanpa sengaja, apalagi disengaja. Maka oleh sebab itu karena kita hidup bersama dalam lingkungan khususnya di perumahan Keraton Harmoni ini, agar satu sama lain tidak ada dendam, tidak ada pertikaian, maka hal ini dalam kegiatan halal bihalal dan berkumpulnya kita di sini itu adalah hal yang sangat dianjurkan terlaksananya kegiatan ini. Maka alhamdulillah saya juga berterima kasih kepada panitia pelaksana kegiatan halal bihalal ini. Para hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, halal bihalal ini juga selain mengandung makna satu sama lain kita saling bermaafan, tadi juga sudah dipraktekkan bersama bagaimana kita saling salam-salaman. Jadi salam-salaman ini bukan hal yang tidak berlandaskan agama, tidak. Nabi sendiri sudah mengatakan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fa yatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa." Nabi mengatakan kepada kita, barang siapa yang bertemu, misalkan untuk ibu-ibu ketemu dengan wanita yang lain, bapak-bapak misalkan ketemu dengan kerabat bapak yang lain misalkan ya, terus kemudian bertemu, dia bersalaman, salaman begini langsung, maka kata Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disabdakan barusan, tidak ada seorang muslim kemudian dia bertemu dan bersalaman, maka Allah akan ampuni dosa keduanya. Dosa keduanya akan diampuni oleh Allah sebelum mereka ini terpisah, sebelum mereka undur diri, sebelum ada yang mengatakan sebelum mereka melepaskan tangannya Allah sudah rontokkan dosa-dosanya. Maka alhamdulillah tadi kita sudah salam-salaman, insyaallah. Apalagi beberapa warga tadi ya, satu saja bisa merontokkan dosa, apalagi yang hadir, yang salaman, alhamdulillah sangat banyak. Insyaallah beberapa dosa bisa terhapus. Ya, tasofahu kata Nabi Muhammad SAW. Tasofahu, bersalam-salamlah kalian, saling bersalaman kata Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena yadhabul ghul an qulubikum
Orang yang bersalaman kata Nabi Muhammad SAW itu bisa menghilangkan rasa apa namanya, dengki, rasa kesumat, rasa sakit kepada orang lain dari hati. Jadi hati yang punya dendam, kalau kita bersalaman atau ada rasa marah satu sama lain, kemudian bersalaman, maka insya Allah kata Nabi Muhammad SAW itu akan hilang penyakit hati tersebut. Maka alhamdulillah saya katakan sekali lagi, beruntung kita semua dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini sehingga kita bisa saling berjabat tangan, saling bermaaf-maafan. Karena hal ini kenapa harus kita lakukan? Sebab tidak mungkin kita ini satu-satu datang ke rumah masing-masing. Main ke tetangga satu-satu, berapa bayangkan di Harmoni, berapa kepala keluarga. Maka ketika kita tidak mampu untuk datang satu-satu, sebab kesibukan dan pekerjaan yang kita dapatkan, yang kita lakukan, maka terbaik adalah berkumpul seperti pada saat malam ini. Karena insya Allah cukup ya kalau misalkan main ke rumah silakan, lebih bagus silaturahmi bagi ada waktu. Tapi kalau tidak ada waktu karena kesibukan, maka ini adalah yang terbaik. Alhamdulillah, ini para hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab halal bihalal ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa yang kita lakukan semuanya diampuni oleh Allah. Dosa yang kita lakukan kemudian oleh Allah dibuang dari jiwa kita, dan kita berharap kepada Allah tradisi seperti ini terus turun temurun, dan kita juga mohon kepada Allah agar warga Harmoni ya, semuanya semakin guyup, semakin rukun, dan sesuai dengan namanya harmonis begitu insyaallah. Dan semoga menjadi contoh yang terbaik bagi perumahan-perumahan yang lain, karena masyarakatnya, warganya saling tolong menolong, saling bahu membahu, dan kita berharap kepada Allah kita tetap dalam keadaan dan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min hamdan yafi wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka min nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummat Muhammad wansur ummat sayyidina Muhammad wajbur ummat sayyidina Muhammad wa farrij ummat sayyidina Muhammad. Allahumma sabbit ummat sayyidina Muhammad alal iman ya dzal ikram mitna ala din Islam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa daman furan shifaan min kulli danin saqam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma habbib fi qulubina iman wal islam wa ta'ata wa ikatal Qur'an wa jami'a ma yuqarribuna ilal jannah min qawlin amalin. وكره في قلوبنا الكفر والشرك والمعاصي والفسوق والعصيان وما يقرب إلى النار من قول وعمل واجعلنا من الراشدين. اللهم بلغنا إلى جميع مقاصدنا وهواجنا من هواجنا والآخرة بكل سهولة ورضا من الله ورسوله وتب علينا إنك أتوب يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولدنا ورحمة كما ربنا صغيرا فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.